Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini selalu sehat dan berbahagia selalu. Seperti biasa, kita akan belajar bersama hari ini. Tentu materinya sangat menarik hari ini. Jadi siapkan cemilan dan minuman. Mari kita belajar bersama. Kali ini kita akan berdiskusi tentang kode etik jurnalistik. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mengamanatkan wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Dalam pasal 15 ayat 2 disebutkan salah satu fungsi Dewan Pers adalah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Dewan Pers telah menerbitkan Peraturan Nomor 6 Peraturan Strip DP Romawi 5 2008 tentang pengesahan surat keputusan Dewan Pers Nomor 3 SK Strip DP Romawi 3 2006 tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas profesionalisme. Kita akan bahas pasal-pasal dalam kode jurnalistik satu persatu. Pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Mari kita cermati penafsiran dari pasal tersebut. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani, tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar, sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan yang setara, sedangkan tidak beritikat buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Yang menarik dari pasal 1 ini adalah tidak ada kewajiban bagi wartawan Indonesia untuk bersikap netral. Nah, kita akan bahas nanti soal netralitas wartawan. Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran dari cara-cara yang profesional adalah pada pasal tersebut adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber. Itu berarti narasumber harus tahu dan sadar sedang diwawancarai wartawan dan pernyataannya bisa dikutip dalam berita. Menghormati hak privasi. Wartawan harus paham tentang mana itu ranah publik dan mana ranah privat narasumber. Tidak menyuap, itu berarti wartawan tidak boleh memberikan iming-iming uang atau imbalan kepada narasumber agar mau diwawancarai. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. Kemudian menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan juga suara. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Misalnya, wartawan yang menyamar saat peliputan investigasi boleh tidak menunjukkan identitasnya sebagai wartawan, meskipun tentang peliputan investigasi ini ada beberapa ketentuan lain yang perlu wartawan ketahui. Dengan kata lain, ada aturan yang cukup ketat bagi wartawan untuk melakukan peliputan investigasi. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran dari pasal ini adalah menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. Berimbang artinya memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan, dan hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Penafsirannya adalah bohong itu berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat yang buruk. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan wajib mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Kemudian pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran dari pasal ini adalah identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Nah, bagian tentang anak ini sudah dilakukan perubahan melalui pedoman pemberitaan ramah anak. Kita akan membahas pedoman pemberitaan ramah anak di bagian yang lain. Pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Menyalahgunakan profesi ditafsirkan dengan segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Suap ditafsirkan sebagai segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi wartawan. Jadi wartawan tidak hanya tidak boleh menyuap, tetapi juga tidak boleh menerima suap. Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Penafsirannya, hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Hal ini biasanya terjadi pada peliputan investigasi, dan wartawan mendapatkan informasi yang rahasia dari narasumber yang identitasnya perlu dilindungi. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Misalnya, narasumber akan berpidato dalam sebuah acara, dan wartawan sudah menerima naskah pidato tersebut sebelum pidato dimulai. Narasumber kemudian meminta embargo, yaitu berita tentang pidato tersebut, termasuk informasi yang ada di dalam naskah pidato, tidak disiarkan atau ditayangkan sebelum pidato disampaikan. Kemudian informasi latar belakang atau on the background, itu adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Itu berarti apa yang disampaikan oleh narasumber boleh diberitakan, tetapi identitas narasumber tidak disebutkan. Berikutnya adalah off the record. Itu adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Berbeda dengan informasi on the background, informasi off the record ini sama sekali tidak boleh diberitakan, tetapi hanya menjadi informasi bagi wartawan saja. Wartawan bisa menindaklanjuti informasi off the record dengan melakukan investigasi atau mewawancarai narasumber lain yang bersedia memberikan pernyataan, meskipun mungkin sebagai informasi latar belakang atau on the background. Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
Penafsiran dari pasal ini adalah prasangka sebagai anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas, sedangkan diskriminasi adalah perbedaan perlakuan. Pasal 9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Menghormati hak narasumber ditafsirkan dengan sikap menahan diri dan berhati-hati, sedangkan kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Berikutnya pasal ke-10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran dari pasal ini adalah segera berarti tindakan dalam waktu yang secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal ke-11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsirannya, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Sedangkan proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Misalnya, berita yang tidak benar dimuat di halaman pertama sebanyak 5 paragraf. Maka pernyataan terkait hak jawab dan hak koreksi juga harus dimuat di halaman pertama sebanyak 5 paragraf. Kode etik jurnalistik ditutup dengan pernyataan penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Itu berarti pemberian sanksi terhadap wartawan atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers setelah melalui penilaian akhir oleh Dewan Pers. Namun, pihak-pihak yang dimediasi oleh Dewan Pers dalam sengketa pers biasanya adalah perusahaan pers dengan pihak yang merasa dirugikan, bukan pribadi wartawan yang menulis berita dengan pihak yang dirugikan. Berita yang sudah diterbitkan oleh perusahaan pers menjadi tanggung jawab pimpinan perusahaan pers, karena kerja jurnalistik melalui proses yang cukup panjang dan tidak hanya melibatkan satu orang wartawan saja. Bila kita ingat kembali tentang pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, tidak menyebutkan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap netral. Netral berarti tidak berpihak. Bila wartawan tidak harus netral, apakah itu berarti wartawan boleh berpihak? Kutipan dari Profesor Bagirmanan, Ketua Dewan Pers periode 2010-2016 ini bisa menjadi acuan. Kata Profesor Bagirmanan, pengertian independen dalam pers adalah justru boleh memilih apakah berpihak terhadap si A atau B. Tapi media massa tidak boleh melupakan posisinya sebagai lembaga penyiaran. Unsur keberimbangan harus tetap dijaga dalam setiap informasi yang disajikan. Pernyataan Profesor Bagirmanan ini menegaskan bahwa wartawan dan perusahaan pers tidak wajib bersikap netral, tetapi justru boleh berpihak. Dalam pandangan saya pribadi, wartawan justru harus berpihak, dan keberpihakan terbesar wartawan adalah pada kepentingan publik. Itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa tetap bersemangat. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.